Yo, halo guys, balik lagi ke PC Kentang, dan buat yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Stellar Blade udah dirilis baru-baru ini guys, dan game ini sempat viral karena seru banget, terutama pas kita naik turun tangga. Game yang digadang-gadang sebagai rival dari Nier Automata, di mana mereka sama-sama game hack and slash dan tokoh utamanya wanita. Dan mereka punya titik fokus yang sangat luar biasa, terutama di bagian tubuh mereka yang seksi. Jadi kali ini kita akan nge-review sedikit dari game Stellar Blade. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ada baiknya kalian untuk klik subscribe untuk mensupport channel ini supaya Mimin makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ulasannya. Pertama, kita langsung ambil statement dari direktur utama Stellar Blade, yaitu Kim Hyung Tae. Dia itu seorang desainer visual guys, bukan storyliner. Intinya dia bilang dia itu bukan pembuat cerita yang baik. Jadi semua kekurangan dari story Stellar Blade akan mereka bayar dengan aksi dan gameplay yang sangat luar biasa. Itu pertanyaan terbuka yang 100% benar menurut gua. Karena pas gua lihat gameplay sama Waltrock-nya emang demikian. Soal cerita emang nggak bagus-bagus amat, tapi aksinya lumayan bagus. Jangan ditanya kenapa gua nggak mainin gamenya langsung, karena gua nggak punya PS5 guys. Kita cuma ngambil beberapa pendapat dari orang-orang yang udah mainin game ini. Ini game action yang bagus dengan desain karakter dan monster yang luar biasa menurut gua. Bentuk combatnya juga bagus dan berkembang terus. Ada animasi khusus untuk ngalahin monster-monster tertentu. Kayak God of War lah, cuma lebih variatif aja. Dan gameplaynya kalau lu jelajahin semua kurang lebih bakal tamat dalam waktu 30 jam. Soal story-nya gimana ya, mirip sama game RPG Jepang pada umumnya kayak Final Fantasy sama Xenoblade lah gitu. Tapi di sini yang jadi titik beratnya itu bukan dari story-nya, tapi dari pertarungan dia saat menggunakan pedang. Campuran Final Fantasy Rebirth sama Sekiro lah, kurang lebih. Setting cerita Stellar Blade itu dimulai saat bumi berada dalam pasca kehancuran dunia, dan manusia melarikan diri ke koloni luar angkasa. Kita akan bermain sebagai Eve. Dia adalah pasukan lintas galaksi ke-7 yang dikirim ke bumi untuk menghilangkan ancaman monster mengerikan dari Naba. Para monster mengklaim bahwa bumi itu milik mereka setelah ditinggalkan oleh manusia. Jadi Eve itu terhubung dengan sisa-sisa peradaban manusia yang terakhir. Dia diminta untuk mengumpulkan 4 hypercore yang dijaga oleh 4 bos raksasa. Mereka masing-masing akan muncul dengan sebuah wahyu yang akan menjawab apa yang terjadi pada bumi dan mengapa manusia pada melarikan diri keluar angkasa, dan apa yang menciptakan para monster dan sebagainya. Belum ada informasi yang luar biasa untuk cerita ini saat pertama kali lo mainin, dan backstory-nya akan lebih menarik seiring perjalanan saat lo mainin game ini. Terus game ini juga nggak terlalu mainin perasaan para pemain, nggak kayak Final Fantasy 7 lah yang kita bete banget waktu Aerith mati dan sebagainya. Game ini nggak se-ekstrim itu. Dan masalah yang paling utama dari game ini, ada banyak karakter yang nggak punya personality atau karisma atau apapun lah itu ceritanya. Bahkan untuk menonjolkan kalau dia itu Eve yang ikonik. Enggak kayak game yang make tokoh utama cewek lainnya, kayak Bayonetta gitu. Kan dia digambarkan sebagai tante-tante genit yang mematikan. Atau mungkin kayak 2B gitu, android tanpa perasaan yang berjuang untuk menyelesaikan misi dengan darah dingin. Ini nggak ada sama sekali kecuali kostumnya yang ikonik. Jadi selama lo mainin game gini yang lo tahu soal dia ya, dia itu berdedikasi dengan misinya, dia dekat sama teman satu timnya Taki, dia nggak suka basah-basahan. Ya udah gitu aja. Di sini kita nggak dapat informasi apapun tentang siapa dia sebagai karakter. Dia nggak punya selera humor, dia sering ngobrol sama temannya Adam sama Lily, dan dua-duanya juga nggak terlalu bagus. Meskipun mereka bertindak seolah-olah mereka punya ikatan yang kuat, tapi nggak pernah ada aksi atau scan di mana mereka tuh nunjukin kalau mereka itu benar-benar sedekat itu. Nggak kayak Tifa sama Claude atau mungkin di game yang lainnya lah. Jadi kalau kita ngomongin soal story sama pesona karakter, ini nggak terlalu bagus menurut gua. Beruntung banget Stellar Blade itu punya aksi sama gameplay yang bagus banget. Mereka bener-bener kerja keras untuk orang-orang yang senang main game RPG tapi nggak peduli sama storynya. Dulu gua main Bayonetta juga kayak gitu, yang penting berantem aja terus gitu. Pas lagi ada bagian cutscene-nya langsung di skip gitu aja. Lanjut, keempat mereka itu bagus banget, animasinya bagus, menantang, banyak akrobat, kombonya banyak, ada quick actionnya, pokoknya macam-macam dah. Sebagian musuh bakal memaksa kita untuk lebih sering bertahan, kayak waktu lu main Sekiro gitu. Bertahan, terus nyerang pas lagi ada kesempatan. Ngomongin soal monster, di setiap arena ada beberapa variasi monster dan desainnya itu berbeda-beda. Ada lebih dari 50 desain monster yang berbeda.
Mulai dari perbedaan yang sedikit kayak pertama tuh tangannya dua, terus tangannya jadi empat. Ada yang jadi lebih kuat daripada arena-arena sebelumnya. Intinya tuh monsternya sama, cuman ada beberapa perbedaan kecil. Mulai dari desain sama kemampuan mereka. Ini yang bikin kita tuh pengen muterin setiap arena untuk ngalahin semua monster-monster itu. Untuk boss battle juga seru banget, mulai dari boss yang ukurannya gede sampai yang gede banget. Udah gitu rata-rata mereka agresifnya bukan main. Dan yang nggak bikin bosan, setiap kali kita selesaiin satu chapter, maka kita bakal dapat tools baru atau skill baru untuk ngalahin musuh yang cuma bisa dikalahin dengan teknik itu. Dan di boss battle-nya itu mirip kayak semua game hack and slash ya pada umumnya, dimana bakal ada animasi khusus untuk ngalahin mereka dan itu sangat memanjakan mata. Di sini kalau kita mungkin bosen atau mungkin gabut mau nyantai-nyantai dulu, kita bisa melakukan beberapa hal umum yang ada di game RPG. Kayak ngejelajahin kota, beli item, ganti kostum, selesain side mission dari NPC nganggur. Pokoknya gitu-gitulah. Tapi sayangnya semua side mission itu nggak ada hubungannya sama sekali sama story di game ini. Ngebuka fakta baru atau mungkin kayak ada informasi yang kita dapetin setelah selesai misi juga nggak ada. Udah gitu banyak dari side mission itu yang ujung-ujungnya kita harus ngelawan bos yang udah pernah kita kalahin sebelumnya. Jadi ada banyak player yang rada bosen sama side mission. Dan ada banyak side mission yang maksa kita untuk harus ada di level tertentu. Dan kita harus jalan ke lokasi yang jauhnya bukan main. Malah sampai pindah map juga ada. Apalagi kalau misinya tuh bawa barang atau nganter barang lah ke suatu kota. Ya kalau kita bisa langsung pulang setelah dapat barang atau selesai misi mending. Ini enggak guys. Lu bayangin gimana bosannya lu di posisi ini. Gila sih, udah nggak ada map, petunjuk lokasi cuma lewat kompas. Terus banyak reward atau hadiah yang nggak sepadan sama apa yang udah lu kerjain bolak-balik ngabisin waktu setelah selesaiin set mission. Karena hadiahnya paling cuman gold sama XP. Iya tahu, XP itu bagus untuk level up terus kita bisa nge-upgrade skill kita. Tapi ada banyak skill yang nggak terlalu penting buat kita pakai. Sekalinya ada skill yang bagus, biasanya itu follow up dari serangan yang bahkan jarang kita pakai. Dan uang di sini jadi barang yang nggak terlalu berguna. Uang palingan dipakai buat beli item kayak ngisi darah, ngisi mana, dan semacamnya. Atau beli alat-alat untuk membuat sesuatu. Dan jujur, kalian nggak perlu beli barang-barang kayak gitu. Karena setiap kali kita nemu box atau ngancurin barang, kita bisa ngedapetin barang-barang itu dengan sangat mudah. Jadi uang itu nggak terlalu krusial di game ini. Untungnya di sini kita bisa eksplorasi kota dengan jauh lebih seru ketimbang nyelesain side mission. Malah lebih banyak collectible item yang bisa kita temuin waktu ngejelajahin game ini. Kayak kaleng minuman yang bisa bikin kita balik ke kota yang dimaksud, ngedapetin bagian inti untuk meningkatkan kekuatan robot yang nemenin kita. Dan yang paling penting dalam game ini, kita bisa ngejelajahin map untuk ngedapetin semua kostum Ive di game ini. Ada kostum yang rada kebuka kayak gini, ketutup kayak gini, sampai yang nggak jelas kayak gini. Jujur ini bagian yang paling asik. Udah gitu skin-skin ini bisa kita dapetin dengan ngejelajahin game. Bukan dengan bayar pakai uang asli kayak hampir di semua game fighting. Terkutuklah kalian semua game fighting. Terakhir gue mau bilang kalau mereka membuat game ini dengan sangat baik. Mereka memadukan beberapa elemen dari game lain dengan cukup bagus. Misalnya, lu harus terjun jauh ke dalam lab untuk ngedapetin arena yang super serem kayak di game Resident Evil. Ada juga beberapa lokasi yang lu harus lompat-lompat kayak Mario Bros. Nah, ini sebenarnya bagus tapi gua nggak suka. Bikin capek doang. Tapi ini bagus untuk meningkatkan mutu dari gameplaynya. Biar orang nggak gampang bosan apalagi pas bagian combatnya itu bener-bener dibuat dengan sangat serius. Sampai lu mau mengeksplorasi cuman buat ngebantai semua monster yang ada di sana. Setelah lihat game ini kita sadar kalau game ini masih baru banget dirilis. Dan mungkin nanti akan ada update terbaru mulai dari kostum sampai ke mekanik yang baru untuk menambah variasi dari gameplaynya. Jadi itu guys review yang kita dapat dari beberapa player yang udah mainin game ini. Ya semoga dalam waktu dekat game ini bisa muncul juga di PC. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang game ini? Game ini bagus atau enggak? Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Dan akhir kata, salam PC Kentang.